Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dari Maulana dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS untuk mata kuliah Bisnis Intelijen, yaitu implementasi OLAP dalam bisnis intelijen. Kali ini judul tersebut diambil dari sebuah jurnal, yaitu dari Berlin Giap Yucheng 2020, yaitu tentang penerapan bisnis intelijen pada sipit Tanggamas Chemical dengan metode OLAP. Jurnal Algor volume 2. Oke, kita lanjut ke dalam sesi materinya. Yang pertama ada latar belakang. Nah, latar belakang dari jurnal tersebut yaitu adalah pengolahan data yang penting untuk mendapatkan informasi yang membantu untuk pengambilan keputusan di CV Tanggamas Chemical. Saat ini data transaksi disimpan dengan teknologi komputer, tetapi pengelolaannya belum optimal sehingga informasi yang dihasilkan kurang membantu manajer. Kemudian untuk rumusan masalah yaitu pengolahan data transaksi. Nah, di poin pertama itu bagaimana mengoptimalkan pengolahan data penjualan atau transaksi. Kemudian bagaimana OLAP membantu analisis data. Kemudian apa tahapan implementasi bisnis intelijen dengan OLAP. Kemudian untuk yang keempat yaitu bagaimana OLAP membantu manajer membuat keputusan lebih baik. Nah, untuk tujuan penelitian yaitu ada pencarian data. Yaitu pencarian data di sini memudahkan dalam pencarian barang ataupun transaksi. Kemudian ada mitigasi masalah, di mana dapat memudahkan manajer untuk memitigasi masalah dikarenakan pencarian data yang sangat mudah. Kemudian untuk yang ketiga adalah rekomendasi, memudahkan manajer untuk mengambil keputusan karena sudah berbasis online. Nah, dari poin pertama yaitu kenapa tujuan penelitian tentang pencarian data, karena untuk sistem yang sedang berjalan, sistem pencarian datanya sangat membutuhkan banyak proses dikarenakan hanya tersimpan di komputer saja tanpa ada sistem yang bisa dijalankan. Kemudian untuk memitigasi masalah pun akan lebih sulit dikarenakan pencarian datanya juga terlalu banyak flow. Kemudian untuk menarik rekomendasi dikarenakan masih bersifat offline, maka manajer harus datang ke kantor atau ke lokasi di mana data tersebut disimpan. Maka dari itu tujuan penelitian untuk rekomendasi ini akan mengarah ke sebuah keputusan agar mempermudah manajer mengambil rekomendasi dengan berbasis online. Oke, untuk landasan teorinya yaitu di dalam penerapan bisnis intelijen ini menggunakan metode online analytical processing atau yang biasa disebut OLAP. OLAP sendiri digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini karena dapat memudahkan pengguna untuk dapat memilih atau melihat data dalam bentuk multidimensi. Lanjut ke metode.
Di sini metode yang dipakai yaitu adalah OLAP. OLAP itu adalah pemrosesan analitik online, yaitu teknologi perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menganalisis data bisnis dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian ada metode Business Intelligence Roadmap, yaitu menurut Moss and Atre 2011, Business Intelligence Roadmap dibagi menjadi dua metode, yaitu metode analisis dan metode perancangan. Oke, lanjut ke Business Intelligence. Nah, menurut Connolly and Beck 2011, paragraf 1195, Business Intelligence adalah istilah yang mengacu pada proses pengumpulan dan analisis data. Oke. Teknologi yang digunakan dalam proses dan informasi yang dipermudah dari proses ini dengan tujuan memfasilitasi pengambilan keputusan. Kemudian menurut Giniat 2011, paragraf 142, Business Intelligence adalah akuisisi, korelasi, dan transformasi data menjadi informasi yang baru yang dapat digali lagi melalui analisis. Business Intelligence juga memungkinkan suatu organisasi dan mitra usaha untuk menentukan keputusan yang lebih baik dan tepat waktu. Oke, untuk metode analisis ini ada justification, untuk mengumpulkan informasi tentang strategi dan tujuan organisasi. Kemudian ada planning, yaitu adalah perencanaan proyek dan evaluasi infrastruktur organisasi. Kemudian business analysis, yaitu ada beberapa poin, diantaranya project requirement, definition, kemudian analysis, kemudian application, kemudian yang terakhir adalah prototyping dan metadata repository analysis. Oke, lanjut ke halaman berikutnya, yaitu design and construction. Design and construction, kemudian ada beberapa poin, yaitu ada database design, kemudian ada ETL design, lalu ada metadata repository design. Nah, untuk construction juga terdapat beberapa poin. Yang pertama ada ETL development, kemudian application development, kemudian metadata repository development. Nah, untuk di bagian desain, database design, yaitu adalah perancangan mengenai database. Ini dilakukan untuk menunjang aplikasi yang akan dibangun dengan membuat star schema atau snowflake. Kemudian ETL design, yaitu tahapan ini dilakukan jika kualitas data tersebut kurang baik. Jika kualitas data tersebut sudah baik, maka proses ini tidak perlu dilakukan. Kemudian ada metadata repository design. Pada tahapan ini akan dilakukan perancangan metadata repository ini dilakukan untuk menjelaskan sumber data yang digunakan. Kemudian di construction ada ETL development. Pada bagian ini menjelaskan tentang proses penggambaran ETL yang dilakukan dalam pembuatan dashboard Business Intelligence. Nah, sebaiknya tahap ini dilakukan jika kualitas data tersebut buruk. Jika kualitas data-data tersebut baik, tahap ini tidak dilakukan. Nah, kemudian di construction ada application development, yaitu pada tahapan ini berupa tahapan-tahapan pembuatan dashboard Business Intelligence dan hasil tampilan dari aplikasi yang dibuat. Kemudian ada metadata repository development. Pada tahapan ini menampilkan hasil dari masing-masing metadata repository yang telah dibuat sebelumnya. Dalam proyek sesuai dengan informasi yang akan dihasilkan.
Metadata repository ini mengandung tentang data-data dari OLAP. Oke, next. Halaman berikutnya yaitu tentang pembahasan. Nah, di sini ada data yang digunakan, data transaksi tahun 2018 yang berasal dari CV Tanggamas Chemical yang memiliki 2.904 record dan 5 atribut. Tampilan data Excel dapat dilihat pada gambar 1. Nah, berikut gambar di mana ada 5 atribut, yaitu nomor faktur, ID barang, nama barang, quantity, kemudian tanggal. Kemudian untuk 2.904 record ini saya hanya bisa menampilkan beberapa saja dikarenakan terlalu banyak jika harus di screenshot. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ada sebuah cube data barang. Oke, cube data barang mempunyai atribut yang digunakan yaitu ID barang, kemudian nama barang, lalu cube transaksi pada gambar nomor 3 yaitu memiliki 3 atribut, jumlah pembelian, kedua nomor faktur, ketiga tanggal. Oke, lanjut ke cube penjualan. Nah, di cube penjualan sendiri di sini ada 6 atribut, di mana ada atribut ID barang, kemudian ID penjualan, nama barang, kemudian nomor faktur, lalu quantity, dan yang terakhir adalah tanggal. Nah, hasil proses pengolahan data yang telah dilakukan, maka didapatkan sebuah hasil berupa informasi penjualan produk berdasarkan bulan dan penjualan produk yang berbeda dalam transaksi berdasarkan bulan. Berdasarkan gambar chart penjualan barang yang mempunyai 158 jenis produk, yang dimana banyak penjual tertinggi pada bulan Februari dengan penjualan barang sebanyak 73.960 kg, sedangkan produk C10 terendah pada bulan Agustus sebanyak 600 kg. Dari sini kita bisa melihat grafik terkait produk mana yang tertinggi dan terendah, di mana nantinya produk-produk tersebut bisa jadi rekomendasi dikala kita akan menambah stok barang atau tidak menambah stok barang. Karena dengan demikian proses di gudang tidak terlalu banyak menumpuk barang-barang yang notabene tidak laku terjual. Oke, untuk gambar berikutnya yaitu chart transaksi. Nah, chart transaksi di sini dapat dilihat bahwa kebanyakan customer melakukan pembelian 2 produk dalam sekali transaksi. Dalam sekali transaksi, dan transaksi tertinggi terjadi pada bulan September sebanyak 70 transaksi, sedangkan terendah pada bulan Juni sebanyak 15 transaksi. Oke, bisa lanjut ke berikutnya yaitu flowchart OLAP. Nah, flowchart OLAP sendiri seperti flowchart biasa. Nah, untuk flow-nya sendiri, untuk alurnya sendiri yaitu ada start, kemudian memilih hasil yang ingin ditampilkan, kemudian ada query output, lalu ada pengecekan,
pengecekan pada database. Oke, yang berikutnya adalah ada pertanyaan, adakah data tersebut? Kemudian jika ada, maka lanjut ke proses berikutnya, yaitu pertanyaan apakah sudah sesuai dimensinya. Kemudian jika sesuai, maka lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu apakah relasinya sesuai. Ketika semuanya jawabannya ya, maka akan diberikan hasil. Jika ada salah satunya tidak, maka sebuah flowchart tersebut akan mengakhiri prosesnya. Oke, kemudian ada algoritma web, di mana di sini sebuah alur website yang nanti akan dibuat. Nah, untuk yang pertama itu adalah memasukkan username dan password. Kemudian ada pengecekan username password. Lalu ada menu home. Jika Anda mengklik atau memilih menu home, maka masuk ke halaman awal. Kemudian jika tidak, apakah Anda masuk ke menu dashboard? Jika iya, nanti Anda dapat memilih antara menu penjualan barang atau laporan bulanan, kemudian ada transaksi di dashboard tersebut, lalu di menu lainnya ada data transaksi, Anda dapat melihat tabel transaksi, kemudian data barang, Anda bisa melihat tabel barang, kemudian data penjualan, Anda bisa melihat tabel penjualan. Oke, lanjut ke hasil. Nah, di mana hasil ini adalah berbentuk UI atau website yang nantinya akan dibuat dari hasil flowchart yang sebelumnya. Oke, untuk halaman login sendiri terdapat 2 buah form, yaitu username dan password, dan ada 2 button, yaitu submit dan reset. Nah, untuk dapat masuk ke dalam halaman utama, Anda harus memasukkan username dan password di halaman login ini, bertujuan untuk keamanan agar orang lain yang tidak berkepentingan tidak dapat memasuki web tersebut. Kemudian ada halaman web utama di gambar 10. Nah, di gambar ini menjelaskan tentang halaman home user. Dapat dilihat informasi-informasi perusahaan seperti jumlah karyawan yang bekerja pada perusahaan CP Tunggal Mas Semika, kemudian jumlah item atau barang yang dimiliki perusahaan tersebut, kemudian ada jumlah transaksi selama 1 tahun, kemudian ada sejarah perusahaan dan visi misi perusahaan. Oke, kemudian ada dashboard penjualan barang. Nah, untuk dashboard penjualan barang tersebut, yaitu halaman dashboard penjualan, user dapat melihat grafik penjualan barang selama 1 tahun atau per bulan. Pada halaman ini, user dapat mengetahui barang apa saja yang banyak atau sedikit dalam penjualannya. Dengan begitu, user dapat mengetahuan atau informasi lebih tentang penjualan barang dan dapat membuat keputusan yang tepat. Nah, kemudian ada dashboard transaksi. Untuk dashboard transaksi, yaitu halaman dashboard transaksi, user dapat melihat grafik transaksi selama 1 tahun atau per bulan. Pada halaman ini, user bisa mudah mengetahui banyak pembelian barang dalam sekali transaksi. Dengan begitu, user dapat pengetahuan informasi lebih tentang penjualan barang dan dapat membuat keputusan yang tepat. Kemudian ada yang berikutnya, yaitu ada data transaksi.
Nah, untuk data transaksi ini, user dapat memasukkan dataset, menghapus dataset. Jika data transaksi ini tidak ada, maka dashboard transaksi tidak akan ditampilkan apa-apa. Oke, kemudian lanjut ke data barang. Nah, di mana data barang ini, user dapat memasukkan dataset, menghapus dataset. Jika data barang tidak tersedia, maka dashboard penjualan tidak menampilkan apa-apa. Oke. Ini data barang, kemudian penjualan pun kurang lebih sama seperti sebelumnya. Nah, di sini dari kesimpulan pembahasan yang saya sudah sampaikan dalam presentasi ini, di antaranya ada beberapa poin, yaitu yang pertama ada web business intelligence mempermudah dan mengoptimalkan pengolahan data penjualan. Kemudian penggunaan web business intelligence memungkinkan pengolahan data yang cepat, memudahkan pengambilan keputusan, dan meningkatkan proses bisnis. Kemudian ada poin yang terakhir, yaitu penelitian ini menghasilkan solusi bisnis intelligence berbasis web untuk penjualan barang. Nah, untuk saran dari pembahasan yang ada di dalam jurnal tersebut, yaitu menggunakan teknik data mining untuk melihat pola data dengan lebih jelas dan mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Kemudian untuk poin yang kedua, yaitu menggunakan indikator kinerja utama atau KPI untuk memantau penjualan tiap barang dan mengetahui tingkatnya. Oke, untuk referensi yang saya ambil yaitu Berlin Gia Piocheng 2020, penerapan bisnis intelijen pada sipil Tanggamas Chemical dengan metode OLAP, Jurnal Algor volume 2. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Untuk presentasi kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.